dahsyat. Amin. Berkumpul bersama saudara
biasa yang daripada Tuhan juga. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan tetap berdiri di dalam padang hidup. Ku tak menyerah, Kau yang kuat dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mati. Ku angkat tangan-Mu, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan tetap berdiri di tengah padang hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat mati. Ku angkat tangan-Mu, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Ku akan tetap berdiri di dalam padang hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan. Di tempat mati, ku akan datang, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Lagu ini boleh menguatkan kami Tuhan, bahwa firman-Mu boleh menguatkan hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan tanpa firman-Mu di dalam kehidupan kami menghadapi dunia ini Tuhan. Hari ini Tuhan, pimpin hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti jemaat-Mu di tempat ini pulang dari tempat ini memperoleh kemenangan yang dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Perkenalkan dulu, nama saya Budi Ramawan. Saya beserta dengan Dr. Gustito yang beberapa waktu yang lalu melayani di sini, dan sekarang gantian saya yang melayani di sini. Ya, oke, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Semua yang hadir di tempat ini hidupnya pasti sudah diselamatkan. Ada jaminan keselamatan di dalam hidup kita. Setiap pribadi mengaku bahwa dengan mulut kita percaya kepada Tuhan, hidup kita diselamatkan. Karena Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Jadi setiap kita mengaku, pribadi lepas pribadi mengaku, itu ada jaminan keselamatan. Hidup kita ada surga di dalam kehidupan kita. Amin. Tetapi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, itu sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa hidup kita ini pasti masuk surga, pasti selamat. Tapi di dalam kehidupan kita saat ini, kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, Bapak Ibu Saudara. Memang untuk pengakuan keselamatan itu dari mulut kita diucapkan. Jadi setiap orang, siapapun, tua, wanita, laki-laki, percaya kepada Tuhan Yesus pasti diselamatkan. Tetapi di dalam kehidupan kita ini, kita masih ada di dunia ini. Kita masih perlu bersosialisasi. Nah, seperti itu. Kita masih mempunyai hubungan dengan teman-teman, dengan kerabat. Kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak bisa berkata, tanpa kamu aku bisa. Nggak bisa gitu. Kita ini diciptakan untuk bersama, hidup bergaul bersama. Makanya waktu Adam sendirian, Tuhan menciptakan pendamping. Nggak bisa sendiri. Harus ada yang menyertai. Di dalam kehidupan kita juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita mengenal yang namanya hubungan atau relationship. Kita bergaul, bermasyarakat. Di dalam gereja ini kita kumpul bersama. Kita perjalanan masih panjang, Bapak Ibu Saudara. Makanya di dalam komunitas kita bergandengan tangan, kita berjalan bersama-sama. Hari ini saya akan berbicara tentang hubungan atau relationship, baik itu dengan yang tua dengan yang muda, ataupun senior dengan junior. Kita bergandengan sama-sama, berjalan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan dikatakan, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Kita sering mendengar kata-kata itu. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari ini kita sering berhubungan dengan siapa saja. Di dalam kehidupan kita akan dibawa kemana sih nanti hubungan di dalam kehidupan bermasyarakat ini? Apakah hubungan kita semakin baik, semakin buruk, ataukah hidup kita itu akan semakin meningkat kualitas hidup kita? Kita lihat ada beberapa orang yang
berhasil karena mendengar dan menerima masukan dari orang yang benar. Betul? Begitu juga ada orang yang gagal karena mendengar dan menerima masukan dari orang yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Banyak itu kita mendengar, kalau kita lihat seminar-seminar, berhasil karena si A, si B, ada mentoringnya. Ada bagian juga yang gagal karena mendapatkan masukan yang keliru. Lalu di dalam kehidupan kita itu, kita harus mendengar yang mana? Siapakah yang harus kita dengar di dalam kehidupan kita? Suara siapa yang harus kita ikuti, Bapak Ibu Saudara? Di dalam kehidupan kita, mungkin waktu kecil kita sering mendengar nasihat dari orang tua. Nah, kamu kalau besar punya ini, cita-cita ini, kamu jangan ini, jangan itu. Ada yang memberi nasihat di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita sudah memasuki dalam hidup bermasyarakat ini, sering kita bingung. Denger kok sih, iki ngene, itu gitu. Kan sering seperti itu kan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bingung, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang harus kita mentori di dalam kehidupan kita sendiri? Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan hidup kita. Amin. Percaya. Lalu di dalam kehidupan bermasyarakat ini, siapa sih yang jadi panutan hidupku? Siapa sih yang harus aku dengar? Ojo-ojo aku salah dengar. Si A ini dengar dia berhasil, si A tapi dengar dia kok nggak berhasil. Jadi kita bingung. Hari ini kita akan belajar di dalam hidup kita. Perlu adanya hidup kita ini ada yang mentoring, ya. Ada panutan di dalam hidup kita. Mentoring itu ada orang yang kita ikuti, ada yang kita panuti. Seperti itu kira-kira, Bapak Ibu Saudara. Karena di dalam Alkitab kita itu banyak nasihat-nasihat tentang orang yang dimentori jadi berhasil. Contohnya Joshua, dia mentoringnya Musa. Dia dengar, dia ikuti Musa, dia lihat kehidupannya, apapun dia jiplak. Ada mentoringnya. Siapa lagi? Elisa punya Elia. Kemana-mana ngintil. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Ruth punya Naomi. Dia ngikut ngintil saja. Siapa lagi? Esther. Esther punya Mordekai yang selalu memberikan masukan, memberikan arahan-arahan seperti itu. Ada Timotius yang punya Paulus yang dia ikuti kemanapun dia melayani, kemanapun dia pergi. Saat ini pun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu orang-orang seperti itu. Lalu bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Tadi dikatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sebab nasihat yang tepat akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Amin. Begitu juga nasihat yang salah akan membawa hidup kita semakin terperosok. Nasihat siapa yang perlu kita dengarkan? Tetapi banyak nasihat juga sangat membingungkan hidup kita. Betul? Tanya sana, tanya sini, mau buka usaha misalnya, mau buka pabrik, mau buka usaha apa, bingung. Modalnya piro ya? Caranya apa ya? Tanya si A, si B, si C, masukannya beda-beda, bingung, akhirnya enggak jadi melangkah membuka. Seperti itu. Atau kita punya anak misalnya, ingin kita kuliahkan ke luar negeri. Ya apa ya hidupnya di luar negeri itu ya? Mulai tanya si A yang punya anaknya dikirim ke luar negeri, si B, si C. Wah, gak enak gini. Akhirnya bingung, gak jadi berangkat. Kebanyakan nasihat juga membingungkan, Bapak Ibu Saudara. Punya penasihat itu sangat bagus, Bapak Ibu. Tetapi mendengarkan banyak nasihat juga kurang baik. Tidak mendengar nasihat juga tidak baik. Bingung nggak? Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Banyak loh, ada orang yang nggak mau dinasehati. Oh banyak. Emang lu siapa? Seperti itu. Tanpa kamu aku bisa kok. Nah, banyak ibunya karena tinggi.
Papa kamu aku bisa, bahkan aku gak perlu nasihat siapa-siapa, penasihatku hanya Tuhan. Wah, ada seperti itu. Kalau aku gak dengarkan suara Tuhan, aku gak mau nasihat siapapun. Banyak seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Padahal Tuhan itu loh sudah berbicara melalui dia, melalui orang-orang di sekitarnya. Tapi dia, terus pokoknya aku kalau nggak suara Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bingung. Kenapa orang banyak tidak mau dinasihati, nggak mau dikasih masukan? Sebab mereka sudah memposisikan diri untuk menerima masukan dari orang lain. Karena dia sudah merasa paling kuat, paling hebat, nggak ngubris masukan dari orang lain. Bahkan masukan dari orang yang paling dicintai sekalipun akan mental karena dia sudah merasa paling mampu. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mendengarkan orang yang tepat untuk kita ini? Ini masalahnya. Yuk kita sama-sama belajar ya hari ini. Bagaimana sih caranya kita itu bisa mendengarkan orang yang tepat, nasihat yang tepat buat kita itu bagaimana? Hari ini kita akan sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Siapa orang-orang yang perlu kita jauhi? Siapa orang-orang yang perlu kita dengar dan ikuti sebagai mentor kita? Amin. Mentor kita adalah Tuhan Yesus. Dia adalah mentor dari segala mentor. Tetapi kita ada di dunia ini. Siapa sih mentor-mentor kita ini yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu? Mari kita baca bersama-sama. Kita buka di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Di sini dikatakan di Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Loh, ini ayat pembukanya dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ternyata orang fasik itu juga pintar memberi nasihat. Nah ini kita harus hati-hati. Ternyata orang fasik itu suka memberi nasihat juga loh. Dikatakan, maka kita dikatakan saudara akan berbahagia, saudara dan saya akan berbahagia jika tidak mendengar, tidak ikuti nasihat orang fasik itu. Amin. Orang fasik itu orang yang tidak bermoral, orang yang jahat, orang yang tidak punya value dengan benar. Masalahnya ini loh Bapak Ibu Saudara, orang fasik itu suka memberi nasihat, kadang-kadang pakai ayat lagi. Wah itu loh sing membuat kita tuh jadi bingung. Suatu kali saya keluar jalan-jalan dengan teman-teman satu reunian. Biasa kalau reunian itu kan yang keluar cowok-cowok semua. Kita pergi keluar. Ketika kita jalan-jalan satu reunian dengan teman-teman, satu cowok-cowok semua, kita lagi enak-enak ngomong, jalan-jalan diskusi, tiba-tiba teman saya itu teleponnya berdering, kring. Dilihat, digoda sama teman-teman saya. Siapa itu? Teleponnya, bojoku, istriku, bilang gitu teman saya itu. Wah wes, gak usah diangkat. Laupo, gak usah diangkat, ini yang mayai. Orang laki-laki seneng-seneng jalan-jalan. Nah, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Terus nggak gitu juga dia noleh ke saya. Bener nggak Pak Pendeta? Ngomong ke saya. Loh, seperti itu nembak. Ini loh, seperti itu nasihat orang fasik. Dikatakan seperti itu. Lihat ini, orang fasik itu juga memberi nasihat. Yang berikutnya dikatakan apa? Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Kita itu dikatakan jangan berdiri di jalan orang yang berdosa. Artinya apa? Tidak mengikuti jalan-jalan orang berdosa. Seringkali jalannya orang berdosa itu meyakinkan Bapak Ibu Saudara. Betul apa betul? Wah, meyakinkan sekali. Lebih meyakinkan, lebih manis hasilnya. Menghasilkan sesuatu. Kadang-kadang kita ingin ikuti cara seperti itu. Ngapain bisnis jujur-jujur, timbangannya perlu di setel seperti itu, betul? Betul. Saya juga pernah ngalami loh, karena saya juga pebisnis Bapak Ibu Saudara. Wes,
nikung sana titik, gak apa-apa wis. Bypass saja, potong kompas, jalan tol. Wah, seperti itu kelihatannya bagus Bapak Ibu Saudara. Lihat hasilnya lebih bagus, lebih banyak, cuannya lebih wakeh. Tapi endingnya kita enggak tahu Bapak Ibu Saudara. Saya teringat dulu waktu saya kerja di Polowijo, saya dulu cari cengkeh Bapak Ibu Saudara. Itu banyak godaannya sekali. Suruh ambil timbangan berapa on atau berapa hari petani. Banyak macam sekali. Itu tidak ada damai sejahtera. Makanya begitu bergelimpangan saat itu cari cengkeh ya, dimasukkan ke pabrik Sampurna seperti apapun. Akhirnya saya putuskan untuk resign. Tidak ada damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Pimpinan saya sendiri, anaknya bos Sampurna, rokok. Kamu nggak bisa jalan gini, harus gini, timbangan disetel seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka sudah kaya raya, semakin ingin kaya, sedangkan harus menekan petani seperti itu. Wah, tidak ada damai sejahtera. Kalau sudah panen raya atau apa itu, minggu nggak boleh ke gereja. Loh, aku belum minta ke gereja cuma 1-2 bulan saja. Gak bisa, ini panen raya gini. Akhirnya setelah panen 2 kali, 3 kali panen sudah saya tinggal. Tidak ada damai sejahtera. Kita harus berani, tidak mau mengikuti jalan-jalan orang yang berdosa. Dikatakan berikutnya, dikatakan apa? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh. Ini firman Tuhan. Kumpulan pencemooh itu apa? Orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang seperti ini senangannya ngumpul. Betul apa betul? Gosip bersama. Sekarang istilah yang terbaru itu apa? Nyinyir. Ya, nyinyir. Wah, suka nyinyiri orang. Kumpul, wah enak. Wah, itu loh. Si A orangnya kayak gini. Loh, kalau kita duduk bersama dengan mereka, kita nggak tahu orang yang mereka rasani loh. Tapi lama-lama mereka itu suka ngerasani. Mau nggak mau kita akan dengar, betul? Lama-lama kita nggak suka orang itu, padahal kita nggak kenal orang itu, nggak tahu orang itu, kita akan terbawa. Ini dikatakan disuruh menghindari yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi kita harus menghindari mereka. Yang berikutnya dikatakan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, penting kita mengerti dan mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Agar kita punya apa sih? Tujuan apa sih kita mengerti firman Tuhan dikatakan? Tetapi yang kesukaannya nggak boleh kita kumpul dengan orang fasik, menjauhi dosa. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang malam. Firman Tuhan itu agar kita ini loh punya filter, amin, punya saringan di dalam hidup kita. Firman Tuhan ini loh memberikan di dalam hidup kita itu saringan yang luar biasa, sehingga hidup kita itu bisa menimbang mana yang baik, mana yang buruk, amin. Sehingga bisa hidup kita itu bisa menjauh dari hal-hal yang tidak perlu kita dengar. Firman Tuhan ini memuatkan hidup kita. Tadi dikatakan lagu yang terakhir tadi, Firman-Mu berkata bersama aku Tuhan. Amin. Ini memberikan filter di dalam hidup kita, sehingga kita menjauh dari hal-hal yang tidak perlu kita dengar dan mendekat kepada hal-hal yang perlu kita dengar. Amin. Tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita ini, kita itu lebih senang mendengarkan khotbah daripada kita mendengarkan firman Tuhan. Wah, itu loh, khotbah nih pendeta ini lucu banget. Nah, seperti itu. Firmannya apa? Apa ya lagi ya? Tapi pendeta ini ngapain lucu? Nah itu, firmannya dilupakan Bapak Ibu Saudara. Padahal dikatakan, firman itu loh di dalam hidup kita itu memberi kekuatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan berikutnya seperti ini. Tetapi ia seperti
pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daun. Terus apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Jemaat Tuhan dimanapun berada, mesti yang paling disukai ini, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Di mana-mana semua itu seperti itu, apa saja yang diperbuatnya. Ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita coba rubah mindset kita. Tadi dikatakan seperti itu, coba kita rubah seperti kata-kata yang di atas tadi menjadi seperti ini. Berbahagialah kita berjalan dengan nasihat orang yang benar, bukan dengan orang fasik. Yang berdiri dalam jalan orang yang benar juga. Kumpul dengan orang-orang yang menyemangati hidup kita. Amin. Maka saudara adalah kumpulan orang-orang yang benar. Amin. Itu kemuliaan kepada Tuhan kita. Lalu orang apa saja yang perlu kita hindari? Firman Tuhan di dalam Titus 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, Titus 3 ayat 9 dan 10, tetapi apa? Hindarilah persoalan yang dicari-cari yang bodoh, persoalan, selisilah, percekcokan, pertentangan mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauh. Ini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita itu disuruh menghindar, menjauhi, jangan bergaul dengan orang-orang tersebut yang suka memecah belah jemaat, suka ada kepahitan dengan siapapun. Gini loh Bapak Ibu Saudara, orang kalau sudah kepahitan, dia itu sukanya kumpul-kumpul, cari teman-teman untuk berbagi kepahitan di dalam hidupnya. Itu sudah di mana-mana. Pada umumnya seperti itu. Ngajak teman-teman untuk ikut merasakan kepahitannya. Itu karena kita itu manusia yang bersosialisasi. Ada yang sosialisnya benar, ada yang tidak. Orang kepahitan juga sama. Orang fasik juga sama seperti itu. Mereka kumpul-kumpul, iso berbagi kepahitan bersama, menghasut bersama. Dikatakan firman Tuhan, jauhilah mereka itu. Ada istilah mentor atau pelatih. Tadi Joshua punya mentornya Musa. Seperti itu ya. Mentor itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Mentor itu adalah suaranya yang perlu kita ikuti dan suaranya perlu kita dengarkan. Seorang mentor atau pelatih itu tidak membuat hidup kita itu nyaman. Mereka tidak ingin hidup kita sama saat kita pertama kali datang. Harus ada perubahan. Makanya di Alkitab mereka itu yang jadi mentor-mentornya itu, apapun aku ikuti, itu gak nyaman, gak enak Bapak Ibu Saudara. Ada training. Saudara, ketika saudara ingin badannya ramping, sehat, saudara masuk ke gym, betul? Saudara cari PT, personal trainer terbaik, cari mentor yang terbaik untuk membentuk tubuh kita. Lu mentor itu lo gak ngasih iseng enak-enak, kasih makanan nasi goreng, capcay, kue, martabak supaya badannya kita ramping, enggak. Tapi dia melatih hidup kita. Disuruh push up, keringetan, gak enak. Pulang-pulang sudah merotoli kabeh, lindung kabeh, betul apa betul? Suakit kabeh. Seperti itu. Tapi mentor ini tahu endingnya akan bagus buat kita. Endingnya akan bagus bagi kita. Kita rela membayar mahal untuk membentuk tubuh kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Karena mentor itu tahu bukan tertuju saat ini, tapi masa depan. Tidak tertuju kepada keadaan sekarang ini, kamu gendut atau apa, tapi dia tahu nanti engkau akan menghasilkannya ramping. Dan kita nurut ikuti. Seperti itu. Bedanya mentor dan teman itu beda Bapak Ibu Saudara. Kalau teman mencintai kita itu apa adanya, betul? Kalau mentor, dia tidak rela melihat kita itu apa adanya saat ini. Kita harus berubah. Seperti dia minimal, dia harus sukses, engkau harus sukses.
aku misalnya ikut jadi mentornya Jim, kok harus seperti aku, harus ada perubahan seperti itu. Kalau teman ya apa adanya seperti itu. Tapi kalau mentor, coach atau pelatih itu membuat kita itu harus berubah. Kemarin saya lihat istilah mentor di dalam istilah bahasa Indonesia itu dikatakan di sini, mentor itu komitmen pada masa depan kita. Amin. Mentor itu seorang mentor, dia komitmen akan masa depan kita. Mentor bukan hanya mengkoreksi kesalahan kita, tetapi juga menawarkan jalan keluarnya, sehingga kita bisa belajar banyak dari pengalaman sang mentor atau coach pelatih itu. Seorang mentor menginginkan supaya hidup kita itu berhasil, karena mentor itu orang yang berhasil terlebih dahulu. Kita gak sembarangan mencari mentor. Jangan sampai orang buta mengikuti orang buta. Wis mentor kuwi, wah gak ngerti apa-apa, gak sukses di dalam bidangnya. Itu orang buta mengikuti orang buta. Seorang mentor itu peduli pada masa depan kita. Yang dikatakan berikutnya, mentor akan ikut sedih kalau kita gagal. Dia ikut senang saat kita alami kemenangan. Seorang pelatih, seorang mentor itu akan senang ketika kita menang, kita menghadapi kemenangan. Kalau gagal, dia juga akan sedih. Dia menguatkan hidup kita. Seorang mentor adalah orang yang berani mengoreksi hidup kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berbicara tentang mentor, bukan titel atau jabatannya, yang penting adalah peranan dia di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, siapa mentor-mentor di dalam hidup kita selain dari Tuhan Yesus yang sudah ada? Pasti jaminan keselamatan di dalam hidup kita. Kita di dunia ini loh, siapa sih mentor-mentor yang akan kita cari panutan di dalam hidup kita? Karena dikatakan kebiasaan yang buruk akan merubah apa tadi? Hal yang baik ya di dalam hidup kita. Kita pilih orang yang benar supaya kita tidak gagal. Beberapa orang mencari mentor yang mahal, jam terbangnya tinggi. Mereka mau membayar mahal untuk mentor supaya menjadikan hidup kita sukses. Padahal Tuhan itu sudah atur di dalam hidup kita. Banyak mentor-mentor yang sudah disediakan di dalam hidup kita, di sekitar kita ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita itu loh tidak pernah menyadari Tuhan itu sudah menyediakan mentor di dalam hidup kita. Kita nggak menyadari itu. Kita sering nyari mentor jauh-jauh, padahal di sekitar kita ada. Kita nggak menyadari itu. Dan kebanyakan kita akan menjauhi mentor-mentor tersebut. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kira-kira kenapa? Padahal Tuhan sudah menyediakan mentor-mentor yang terbaik di sekitar kita. Tetapi kita nggak tahu. Tapi kebanyakan kita sudah disediakan, kita menjauhi mentor-mentor di sekitar kita. Kira-kira kenapa Bapak Ibu Saudara? Betul, tidak nyaman. Karena kita tidak suka ditegur. Kita tidak suka dinasehati. Halo? Betul apa betul? Nah, padahal Tuhan sudah menyediakan mentor-mentor yang terbaik di dalam kehidupan kita. Saudara dan saya tidak suka saat dinasehati orang-orang di sekitar kita. Padahal Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, menempatkan orang-orang di sekitar kita. Maunya si A, si B, si C mentor di dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengharapkan mentor kalau kita tidak membiasakan diri terima teguran atau nasihat. Justru kita ini loh harus berbahagia. Kita harus sukacita kalau ada yang menegur dan menasihati kita. Amin. Sehingga jalan kita itu menjadi lurus, menjadi terang. Oh, ini mentorku. Jadi mulai sekarang kalau ada yang menasihati kita, ngasih tahu kita, oh jangan sakit hati. Oh, Tuhan sediakan mentor buat kita. Amin. Harus seperti itu Bapak Ibu Saudara.
Perubahan sulit terjadi kalau kita hanya mendengar apa yang kita mau dengar saja, yang manis-manis. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kadang kita itu datang ke gereja, gak mau ditegur, gak mau dinasehati, maunya yang enak didengar telinga, yang manis-manis, yang menyenangkan, cerita berkat sukses, atau pendetanya ini wah enak, lucu, ataupun dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tugas dari seorang hamba Tuhan, orang yang mencintai saudara, supaya hidup kita itu menjadi arah yang lebih baik. Tugas kita ini menyampaikan firman Tuhan, menegur dan menasehati, supaya hidup kita berjalan beriringan bersama ke arah yang lebih baik. Amin. Banyak orang ingin maju, ingin sukses, ingin segalanya, tetapi gak mau banyak yang dikoreksi. Ini harus kita pegang, Bapak Ibu Saudara. Ada cerita yang sangat luar biasa di dalam Alkitab tentang orang yang mau dikoreksi, yaitu Raja Daud. Raja Daud ini, saudara tahu, raja yang paling berkuasa, karena dia melakukan kesalahan. Dan saudara tahu, dia menyenangi Bathsheba, akhirnya suaminya dikirimkan ke medan pertempuran mati. Dia berkuasa, punya segalanya, apapun dia bisa lakukan. Bapak Ibu Saudara, dia bisa melakukan itu. Tetapi Tuhan kirimkan seseorang untuk menasihati Daud, namanya Nathan. Dia kirimkan, bayangno loh, seseorang dikirimkan menasihati raja yang besar. Kok gak diputus sama raja yang besar itu? Nathan juga bingung. Akhirnya dia memberikan perumpamaan kepada Daud. Siapakah orang itu? Engkaulah orangnya, dikatakan demikian. Ini Daud ini adalah raja yang besar. Dia tahu kesalahannya. Dia mau dikoreksi, mau ditegur, mau dikritik. Tuhan sudah mengirimkan pendamping. Tuhan mengirimkan seseorang untuk mengingatkan Daud. Akhirnya Daud kembali pada jalan yang benar. Dia menjadi sukses dan berkuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di dalam kehidupan kita hari-hari ini seperti Daud itu, kita melakukan kesalahan jauh. Ada anggota saudara seiman kita tahu, dia menasihati kita, menegur kita, terima. Itu adalah mentor di dalam hidup kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Jangan dijauhi. Itu yang disediakan Tuhan untuk menjadi mentor di dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Daud, raja yang terbuka untuk semua teguran dan nasihat. Hidupnya dia berhasil. Kualitas raja yang luar biasa. Kalau hidup kita mau berubah, maju, kita mau siap terima nasihat dan teguran. Ada beberapa ayat di dalam firman Tuhan ini tentang teguran. Kita baca bersama-sama ya. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, dia akan tersesat. Ini sudah ada rambu-rambunya firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Siap kita terima nasihat, terima teguran. Amsal 12 ayat yang pertama dikatakan, siapa mencintai didikan, dia mencintai pengetahuan. Tetapi siapa membenci teguran, dia adalah, nah, seperti itu dikatakan. Amsal 13 ayat yang ke-18 dikatakan, kemiskinan dan cemooh menimpa orang-orang yang mengabaikan didikan,
Tetapi siapa mengindahkan teguran, dia akan dihormati. Raja Daud, dia terima teguran, dia tetap dihormati sebagai raja yang berkuasa, yang tercatat di dalam Alkitab. Amsal 27 ayat 5 dan ke-6 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita dicium berlimpah-limpah oleh seorang kawan, kita harus hati-hati itu. Ada maksudnya seperti itu. Kita salah dicium, bener nggak? Kita melakukan nggak bener dicium, ini hati-hati. Apalagi yes man, itu kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dikatakan lagi, Amsal 28 ayat yang ke-23. Amsal 28 ayat ke-23. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang-orang yang menjilat. Perhatikan ayat ini, perhatikan kalimat ini. Dikatakan siapa menegur akan kemudian, akan kemudian disayang daripada orangnya. Apakah kita menegur itu apa langsung kita mendapatkan disayang? Enggak, ada prosesnya. Akan kemudian, mungkin kita menegur teman kita, jemaat kita ini gak disayang, dibenci, bisa itu, dijauhi. Tapi kemudian hari dia akan tahu bahwa engkau benar, engkau memberi aku nasihat. Tuhan itu sudah mengirimkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, tahukah Saudara, ketika seorang pemenang, saya itu suka nonton kejuaraan, nonton olahraga. Ketika seorang atlet dia menang, dia mengangkat piala, dia suruh maju, mengucapkan kata-kata, dia itu yang berkata-kata, terima kasih kepada coach pelatih saya yang sudah membuat saya, mengantarkan saya untuk meraih piala kemenangan ini. Dia seperti itu. Apa coach itu tahu awalnya seperti itu? Dia tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Mungkin pada waktu dia melatih atlet itu, saat itu dia mungkin dihina, dimarahi, aku udah capek, disuruh bangun pagi, ditendang suruh lari. Tapi dia tahu masa depannya ketika dia menerima piala itu. Dia memberikan penghargaan yang tinggi kepada coachnya, kepada mentornya, kepada pelatihnya. Sama seperti ini, akan kemudian disayang. Awalnya pertama mungkin gak suka, dibenci, jauh. Jadi Bapak Ibu Saudara, mentor-mentor itu sudah disediakan di dalam hidup kita. Amin. Ketika engkau di dalam anggota persekutuan gereja di tempat ini, ada teman, saudara memberi nasihat di dalam hidup kita, terima di dalam hidup kita. Salah satu hidup kita yang berbuah adalah mau menjadi mentor orang lain. Amin. Kita menjadi nasihat bagi orang lain, menegur bagi orang lain untuk kebaikannya. Iya, betul saudara yang dikasih Tuhan. Lebih baik hidup kita ini berhasil. Tapi akan lebih baik dan mulia kalau kita bisa menjadikan orang lain berhasil di dalam hidupnya. Amin. Ini yang namanya kehidupan berbuah. Sudah saatnya saudara-saudara ini menjadi mentor dari rekan-rekan saudara, dari teman-teman jemaat saudara di sekitar ini, sehingga gereja ini menjadi semakin kuat, diberkati jemaat semua. Amin. Beri kemuliaan dulu kepada Tuhan kita. Haleluya. Itulah spirit pelayanan, menjadikan orang lain berhasil di dalam hidup kita. Tapi Pak, aku ini belum berhasil, aku ini gak bisa. Bapak Ibu Saudara, engkau itu berharga di mata Tuhan. Jadikan hidup kita ini contoh, teladan bagi mereka. Kita orang tua, jadikan teladan kepada yang muda. Mungkin yang muda, jadikan lebih teladan bagi yang lebih muda lagi, yang youth. Jadikan contoh di area saudara yang berhasil. Amin. Saudara berhasil dalam bidang apa?
mungkin saudara berhasil dalam bidang masak, contohkan kepada mereka, ajari, berbagi ilmu, jadi mentor bagi mereka, jadi menerima tamu, jadikan terbaik dalam hidup saudara. Saudara hidupnya baik, bagikan anak-anak muda, apa prestasinya, bagikan kepada yang lebih muda. Jadikan saudara ini mentor-mentor di dalam kehidupan mereka. Amin. Ayat yang terakhir dikatakan Ibrani 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Marilah kita saling memperhatikan. Amin. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan Tuhan yang lebih baik. Siapa mau hari ini kita hidupnya diberkati? Lambaikan tangan saudara. Hari ini kalau kita mau maju sukses diberkati, kita siap menerima nasihat dan teguran. Amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan menyediakan mentor yang saudara butuhkan di sekitar kita. Jangan keraskan hati kita ketika ada teguran, ada nasihat dari teman kita. Percayalah, itu akan membuat hidup kita akan lebih baik. Firman Tuhan itu memberikan filter di dalam kehidupan kita, supaya hidup kita semakin lebih baik dan semakin baik. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan filter di dalam hidup kita. Percayalah, jemaat di tempat ini semua akan diberkati. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk siang hari ini. Kembali setiap kami diingatkan, dinasehati oleh firman-Mu, supaya kami tidak berjalan dinasehat oleh orang fasik, tidak berdiri di kumpulan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
tetapi kami boleh bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan dan kesukaan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur juga buat saudara kami seiman yang Kau tempatkan di sekitar kami sebagai penasihat mentor-mentor kami. Bersyukur buat mereka ya Tuhan. Biar setiap kami juga membuka hati kami, kami menerima teguran dari mereka, nasihat dari mereka, supaya hidup kami lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan orang-orang percaya tempat ini. Biarlah kehidupan kami bersosialisasi dengan baik, dengan mereka bersekutu bersama. Terima kasih Bapa. Saya percaya Tuhan memberkati jemaat tempat ini yang kuasa yang ajaib dari Tuhan. Firman-Mu boleh menguatkan kami hari demi hari, dan kami melangkah bersama dengan Tuhan. Tuhan urapi kembali hamba-Mu Pastor Rudi Ramawan yang sudah menjadi berkat bagi kami, dan berkati usaha pekerjaan keluarganya, anaknya. Tuhan berkati secara berlimpah-limpah. Juga kembali sidang kami, kita siap ini Tuhan memberkati secara berlimpah-limpah. Seluruh jemaat-Mu pelayan Tuhan tempat ini, PAW, tim musik pujian, WL Singers, multimedia, semuanya berkat berkelimpahan bagi mereka. Seluruh jemaat Tuhan, kami percaya ada dalam naungan Tuhan yang maha tinggi. Mereka boleh menerima penyertaan yang luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupnya. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Biarlah segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Di nama Tuhan dan hidup Yesus Masiah bersama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk firman dan berkatnya yang luar biasa. Mari kita berdoa, kita akan melanjutkan untuk persembahan. Bapak Suhar, kami persilakan untuk doa persembahan. Terima kasih Yesus atas segala kemurahan yang besar Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus atas segala firman yang sungguh luar biasa Yesus. Firman bisa menguatkan hati kami Yesus. Firman sungguh luar biasa Yesus, bisa meneguh hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau urapi segala kehidupan kami Tuhan Yesus yang jauh dari kesempurnaan ini. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Berikanlah hati kami selalu takut akan Kau. Melalui firman kami boleh ditenangkan dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami akan mengorbankan segala harta kami yang sangat sedikit Tuhan Yesus. Tapi kami sangat sungguh-sungguh dengan kerelaan hati yang paling dalam untuk mengucapkan syukur Tuhan Yesus melalui harta milik kami Tuhan Yesus, persembahan yang sungguh kami naikkan Tuhan Yesus saat ini, sungguh-sungguh berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau urapi ya Tuhan Yesus, Engkau berkati segala pelayan-Mu Tuhan Yesus yang akan menarik persembahan kolektif ya Tuhan Yesus. Engkau berkati segala pekerjaan atas pekerjaannya Tuhan Yesus. Persembahan kami jalankan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam untuk doa. Satu
gereja pada tanggal 5 Februari 2023. Terima tamu Bapak Suprapto dan Bu AC Utami. Petugas persembahan Bu Etik dan Bu Sumiani. Hari Kamis ada kebaktian umum jam 18.30. Hari Sabtu ada kebaktian pemuda dan remaja jam 18. Disertakan latihan untuk ibadah pada hari Minggu. Mungkin ada tambahan lain? Shalom. Terima kasih Pak Budi atas firman-Nya, Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, mulai sudah 3 kali ini ya, kita hari Jumat itu ada doa dan pujian. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ikut, boleh. Mulai jam 7, nggak sampai 1 jam kok selesai. Jadi kita doa pujian untuk pekerjaan di gereja ini, supaya Tuhan hadir setiap kita ibadah. Tuhan pakai anak-anaknya untuk melayani, baik musik pujian maupun hambanya yang melayani. Tuhan urapi. Karena itu mungkin ada Bapak Ibu yang rindu untuk ikut melayani doa, monggo hari Jumat jam 7. Tuhan Yesus memberkati. Lalu satu kali lagi pengumumannya, minggu depan kita ada pentabisan untuk pejabat, ya Pak Yakob ya. Pentabisan untuk jemaat yang dipilih untuk menjadi membantu saya pelayanan di gereja ini. Jadi nanti selanjutnya mungkin beberapa hari lagi saya beritahu lewat WA kita ya. Lewat WA, jadi siapa-siapa yang akan didoakan. Karena itu minggu depan kita pulangnya agak terlambat, tapi nggak apa-apa. Kita ada perjamuan kasih, kita makan bersama-sama setelah acara. Jadi pulangnya kita agak terlambat karena biasanya kalau awal bulan kan kita sudah agak lambat. Ini ada acara pentabisan pejabat juga, jadi yang membantu pelayanan saya di gereja Betani Mojokusumo ini. Dan itu aja. Dan saya melihat tuh ada muka baru ini, Pak siapa? Apa bisa bersaksi atau gimana? Monggo Mas. Mari kita beri Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Andreas. Saya mungkin teman-teman Bapak Didi atau yang lain atau teman-teman pengurus koordinator pemuda sudah tak asing sama saya, walaupun karena mungkin teman-teman juga atau Bapak Ibu tahu saya lebih dulu dikenal dengan Andreas Bolperot, tapi sekarang saya bersama di Mas Rio. Dan kalau tadi hari ini saya tadi kesiangan Bapak Ibu, jadi bangun tidur keluar kamar sudah jam 8 lebih, juga bingung juga mau ke gereja juga nggak mungkin, mau ke gereja dipaksakan, sampai gereja tinggal doa berkat. Jadi saya punya inisiatif, saya coba tanya Mas Yakob, kebetulan beliau juga guru saya. Ibadah jam berapa Mas? Jam 9. Jam setengah 10, dan puji Tuhan sampai sini tadi ya jam setengah 10 lebih. Dan puji nama Tuhan, lebih baik di Bolkerep, di Mas Rio maupun di Mojokusumo, beda gereja, beda pengembalaan, tapi Tuhan Yesusnya tetap sama. Jadi terima kasih kita semua. Tidak apa-apa Pak, kalau memang mungkin bangunnya kesiangan sini sana, pokoknya yang penting Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama kita selesaikan ibadah kita bangkit berdiri. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Bapa kami yang ada surga, yang kami puji dan kami muliakan, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas sepanjang kebaktian hari ini boleh dapat berakhir dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sertai kami terus Tuhan, agar kami selalu ingin rindu dan ingin bersekutu dengan Engkau. Jangan biarkan kuasa kegelapan menguasai kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus yang berkuasa itu Tuhan. Cinta dan kemurahan Tuhan selalu dapat kami rasakan sepanjang hari. Biarlah setiap hari kami dapat mengucap syukur kepadamu Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, banyak jiwa dimenangkan, dikuatkan dan percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati juga rumah tangganya, Tuhan berkati keluarganya, pekerjaannya Tuhan buat berhasil, beruntung dan berkembang. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu hari ini, tidak akan sia-sia Tuhan. Baik itu WL, sinyal, pemain musik, operator LCD dan sound, pakai mereka lebih lagi dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Persatukan mereka semua dengan tali kasih-Mu dan berikan roh kesabaran dan lemah lembut agar hadirat Allah hadir dalam setiap ujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga yang menjalankan kolektor dan penerima tamu, Tuhan berkati semuanya dengan berkat-berkat yang terbaik yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang tidak hadir saat ini Tuhan, agar supaya minggu-minggu yang akan datang mereka sama-sama dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, lawat semuanya. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan oleh biru-biru Yesus. Yang punya masalah Tuhan sudah beri jalan keluar. Yang kekurangan Tuhan sanggup memberkati. Yang memerlukan pekerjaan Tuhan sudah sediakan pekerjaan yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu dan remaja. Berikan mereka kepintaran, kecerdasan dan hikmat marifat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pakai mereka semua hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Jadikan mereka laskar-laskar Kristus. Dimanapun mereka berada, nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan pasangan hidupnya. Tuhan pertemukan mereka dengan pasangan hidupnya yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Berkati bangsa kami. Jauhkan dari segala virus-virus yang ada dan musibah alam apapun juga. Jauhkan dari kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tolong pemerintah kami Tuhan untuk dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada. Kami serahkan Bapak Presiden beserta wakilnya dan para pejabat yang membantunya, baik yang di pusat sampai ke desa-desa. Berikan roh takut akan Engkau untuk setiap mengambil setiap keputusan. Dan juga Tuhan beri kesehatan kepada mereka semuanya. Tolong rakyat Indonesia Tuhan supaya tunduk dan taat akan setiap peraturan dari pemerintah, agar tercipta bangsa yang berhasil dan damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kota dan kabupaten Mojokerto, khususnya desa kami Mojokusumo ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk Pak Dr. Puspito yang telah mendampingi hambanya untuk datang. Tuhan juga memberkati. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati keluarganya, Tuhan memberkati kesehatan istrinya, dan Tuhan berkati pelayanannya, dan Tuhan juga memberkati usaha pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan
semua jemaat gereja Betani Mojokusumo yang saat ini hadir tangan-Mu ya Bapa. Tuhan berkati sawah ladangnya hasilnya baik dan berlimpah-limpah. Perdagangannya sukses, berhasil dan berkembang. Yang bekerja di kantoran pun Tuhan juga buat berhasil dan sukses. Berkati umat-Mu semuanya Tuhan. Berkati seluruh keluarganya. Tuhan cukupkan semua kebutuhan dan keperluan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami alami berkat, kemenangan dan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah rumah tanggamu bahagia dan harmonis. Diberkatilah keluargamu untuk menjadi saluran berkat. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah setiap langkahmu. Diberi jalan keluar segala pergumulanmu. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia dan rahmat-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Pulanglah jemaat yang dikasihi Tuhan dengan membawa berkat dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin.